Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan aplikasi IBM SPSS. Oke, buat yang masih kebingungan dan masih kurang paham, kita jelaskan dulu secara sederhana. Uji normalitas ini merupakan salah satu analisis dari uji asumsi klasik, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak. Karena di dalam statistika inferensial kita harus mengetahui dulu apakah data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak. Karena jika datanya berdistribusi normal, maka kita akan melanjutkan analisis menggunakan statistika parametrik. Jika berdistribusi tidak normal, maka kita harus menganalisisnya menggunakan statistika non parametrik. Jadi bukan berarti tidak normal itu kurang baik, namun model regresi yang baik tetap adalah data yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Oke, selanjutnya untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka nilai residualnya berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual itu tidak berdistribusi normal. Oke. Untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, kita tentu memerlukan data yang sudah kita analisis dan kita kumpulkan. Di sini sebagai contoh saya membuat 20 pernyataan untuk variabel X dan terhadap 50 responden. Ini skor totalnya, dan sebelah sini sama 20 pernyataan juga untuk 50 responden untuk variabel Y. Nah, untuk uji normalitas yang kita butuhkan skor total dari kedua variabel ini. Oke. Kalau begitu kita langsung saja buka aplikasi IBM SPSS-nya. Ini dia IBM SPSS. Kita tunggu dulu sebentar. One weekend of pampering later. Oke, kalau udah muncul SPSS-nya kayak gini, pertama kita close dulu aja untuk page awal. Nah, sekarang berarti kita tinggal copy data yang sudah kita kumpulkan di Excel. Kita copy skor totalnya aja ya. Ctrl C atau copy, paste di sini pertama untuk variabel X, kemudian kembali lagi ke Excel. Ini skor total dari variabel Y. Kita copy, Ctrl C, balik lagi ke SPSS, klik di sini, paste atau Ctrl V. Oke, sekarang tampilannya biar enak. var1 ini kita ganti dengan X karena ini variabel X, dan yang bawah variabel Y. Kemudian biar gak banyak koma-komanya, kita nolin desimalnya. Nah, untuk label di sini contohnya saya pakai pengaruh penggunaan AI terhadap kemampuan berpikir mahasiswa. Jadi variabel X-nya itu penggunaan AI. Penggunaan AI, kemudian variabel Y-nya kemampuan berpikir. Oke. Kita balik lagi ke data view. Nah, untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini kita akan menguji menggunakan nilai residual. Makanya langkah pertama kita harus membuat dulu nilai residual dari data yang kita miliki. Caranya klik Analyze, kemudian Regressions, Linear. Oke, nanti akan muncul bar linear regressions. Ini penggunaan AI sebagai variabel X kita pindahkan ke kolom independen di sini. Kemudian kemampuan berpikir mahasiswa sebagai variabel Y kita masukkan ke bar dependent. Kemudian klik save. Karena kita mau bikin nilai residual, maka di sini nilai residuals. Kita checklist unstandardized-nya. Kemudian klik continue. Setelah itu oke. Nah, akan muncul hasilnya di sini. Nah, ini close aja dan tidak perlu di save.
Oke, ini dia nilai residual yang kita butuhkan untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau nilai residualnya udah ada, sekarang kita bisa mulai melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkahnya seperti biasa, klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test. Di sini ada Legacy Dialogues. Ada di bawahnya One Sample KS. Di sini maksudnya One Sample KS itu One Sample Kolmogorov-Smirnov. Klik aja, akan muncul tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Nah, karena kita pakainya nilai residual, kita klik aja nilai residualnya, kita pindahkan ke bar test variable list ini. Pastikan test distribution-nya normalnya di checklist. Kemudian oke. Nah, di sini muncul hasilnya One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kita fokus di sini. Nilai residual yang kita dapatkan dari data yang kita miliki adalah 0,14. Sekarang kita lihat catatannya. Nah, dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Tapi jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Sekarang kita lihat tadi di sini 0,14. Nah, udah jelas ya 0,014 itu lebih kecil dari 0,05, maka artinya nilai yang kita miliki tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Berarti selanjutnya kalau tidak normal begini tinggal disimpulkan aja. Nah, berdasarkan nilai hasil uji normalitas dapat diketahui nilai signifikansi 0,014 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi tidak normal. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis statistika dalam penelitian ini selanjutnya akan menggunakan statistika inferensial dengan jenis non-parametrik seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau langkah-langkahnya lupa, tinggal putar ulang lagi aja videonya. Asik banget. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan lupa tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.